bro? Like, are we gonna give them choices, or it's up to them, or we have like a plan? I think we give them choices, right? Yeah, we're not as kita nggak terlalu yang kayak maksain dia harus jadi apa sih, gitu. Bentar, ini ada yang ngomong nih, kalau Zoom-nya mati karena terlalu lama, ada yang berikutnya, nanti dikirim lagi. Kita nggak kepengen memaksakan kehendak, yang pasti kita itu kepengennya kalau dia masih kecil, kita kasih basic-basic yang kita tahu. Kayak misalnya, aku kan juga martial arts, dan aku suka olahraga. At least anak aku kasih basicnya aja. Dia harus bisa, karena kita tinggal di tempat yang tidak 100% aman juga gitu, ada apapun bisa terjadi gitu. Gue kasih basic, tapi ujung-ujungnya terserah mereka. Pada saat mereka dewasa, mereka mau jadi fighter kayak gue, masuk ke MMA, it's up to you. Kalau lo kepengennya lebih kayak istri gue yang ngelukis, yang arts, it's up to you. Lo mau ke musik, terserah. Tapi semuanya gue kepengennya dari kecil gue kasih basic-basicnya dulu. Nggak terlalu maksa, kepengen harus jadi kayak gimana, tapi gue kasih basicnya. Kalau ternyata orangnya lebih ke edukasi, lebih suka belajar, well ya nggak apa-apa, bagus. Siapa tahu jadi saintis Indonesia terbaru. Masalahnya beberapa selebriti di tanah air kan sendiri itu budayaan yang berbeda. Bagaimana nanti Kak Randy mengajarkan kepada anak untuk mempelajari dua kebudayaan itu, atau ada pemilihan khusus gimana tuh? Pasti sih, like of course our child is gonna grow with the different cultural. Yeah. So are we having like a choices, like which one which? Yeah, I don't think so, right? Kayaknya enggak sih. It comes down to like our values as like a family. We are very similar in family. Iya, kebetulan walaupun kita punya culture yang berbeda, keluarga aku sama keluarga istri aku tuh sama. Lebih banyaknya tuh kayak similar gitu loh. Kita orangnya yang open minded juga, yang nggak terlalu yang harus begini nih, kalau Manado tuh gini banget, nggak gitu juga. Kita yang loose, yang kadang-kadang juga kita bisa terima, dan yang sana pun juga begitu. Jadi kayaknya mungkin untuk anak aku akan kenalin kedua culture gitu. Gitu, karena aku nggak bisa juga menjadi orang yang 100% paling benar gitu, yang culture dari sana tuh salah semua, yang paling benar dari kita juga nggak bisa kayak gitu. Begitu juga dibalik, nggak bisa juga kayak gitu. Jadi gue kepengen anak gue itu ya lahir di Indonesia, dia tahu kalau di Indonesia kulturnya kayak begini, orang-orangnya begini, terus makanan-makanannya tuh begini. Jadi pada suatu saat nanti dia kepengen tinggal di Kanada, dia pernah tinggal di Indonesia, dan dia dia pernah tahu culture di sini gitu. Dua-duanya sih akan aku kasih sih, culture di sini, culture di sana. Bagaimana kalau di sini sama orang tua tuh harus hormat banget, kalau nggak digaplok ya kan. Iya, kalau di sana tuh nggak boleh gitu. Kayak kalau misalnya kita main, ya bukan berarti gua mau main kasar, nggak juga. Cuman maksudnya kita kan dulu waktu masih kecil di Indonesia, buset, nggak nurut sama ibu bisa ditampol sama sapu lidi, dikejar-kejar ya kan. Nah itu kan kalau di sana itu nggak boleh gitu, itu nggak ada tuh kayak gitu. Jadi aku kenalin lah gitu sama dua pihak kultur yang berbeda ini. Wait, ini tiba-tiba jadi kamera nih. Keduanya ya. Bang, kan ini kan anak pertama nih. Apakah Bang Randy sama istri udah mempersiapkan tabungan dari jauh-jauh hari untuk pendidikan sang anak ke depannya atau belum? Untuk sejauh ini sih masih belum ya, like the education saving for our child, belum sih. Kita sejauh ini untuk lahirannya dulu dan masalah kayak kan setelah lahiran itu kan pasti masih banyak kan kebutuhan yang lainnya,
Belum lagi kita ada sedikit perbedaan dari jenis darah yang kita punya. Itu jadi darah yang aku punya itu positif dan darah yang istri aku punya itu negatif gitu. Dan itu juga ada banyak pro dan kontranya yang dokter juga udah ngasih tahu dari awal, kayak misalnya ya istri aku harus disuntik, ada nggak tahu saya lupa apa nama suntikannya, itu untuk supaya anaknya lahir safe gitu, karena kita tapi dia bilang juga harus dicek dulu apakah anak ini akan ikut darahnya bapaknya atau darahnya ibunya. Kalau ikut darahnya ibunya negatif juga sebenarnya nggak ada masalah katanya dokternya, tetapi kalau ikut darahnya bapaknya positif itu baru ada tindakan selanjutnya, istri aku harus diinjek apa gitu, soalnya untuk supaya anak keduanya bisa tetap aman-aman aja gitu. Kalau enggak priority right now is like iya, the safety of her. Prioritas kita sih sekarang untuk safety anaknya dulu. Yeah. Setelah anak aku lahir dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar, ya doain juga teman-teman media. Kalau itunya sudah lancar semuanya, baru aku akan mulai ke step berikutnya, mikirin masalah pendidikannya dia besok mau sampai kuliah gitu, mulai mungkin masukin ke asuransi pendidikan kayak gitu-gitu sih. Ya. Bang Randi, ini sekarang maunya cewek apa cowok sih? Atau di Jakarta? Masuk nggak ya suara gue? Gimana? Sekarang lagi di mana? Kesibukannya? Oh, sekarang apa? lagi di Bekasi di rumah. Oh, di Bekasi. Iya. Kesibukannya apa? Katanya lagi Kebetulan. buat ya. Iya, jadi kebetulan sekarang ya dunia entertainment udah mulai jalan lagi ya, udah mulai pelan-pelan kita mulai aktif lagi, walaupun agak ribet banget sih sekarang dengan protokol kesehatan yang baru. Ya tetap walaupun ribet harus dijalanin mau nggak mau itu. Jadi kayak sekarang harus kayak setiap 2 minggu sekali harus rapid test, dan belum lagi kalau misalnya ada yang reaktif harus di swab. Terus kayak ya pada saat kita reading tuh harus tetap pakai masker, nggak boleh dilepas. Terus ya kita tetap lakuin protokol sih, tapi puji Tuhan banget udah mulai aktif syuting lagi. Jadi aku ada project film terbaru. Sebenarnya masih belum boleh di-announce, tapi notes-nya ini superhero-nya Indonesia lah gitu. Tapi nggak boleh dikasih tahu dulu apa sama produksi gitu. Jadi sekarang ini memang lagi ribetnya di persiapannya sih Mbak. Sekarang memang lagi belum syuting karena kebetulan syutingnya itu masih di akhir November rencananya, kalau tidak PSBB lagi ya. Ini aja PSBB udah sampai tanggal 11 ditambah lagi. Cuman kalau memang ternyata sesuai dengan schedule akhir November, dan sekarang ini kita lagi sibuknya sama persiapan sih, karena kan itu kan film action ya. Film action itu kan berarti kan kita butuh workshop untuk adegan fightingnya, kita juga butuh bikin koreografinya, dan itu kan nggak bisa cuma 1 hari. Belum lagi dengan adanya protokol sekarang kayak dibatasin 1 hari itu cuma maksimal boleh aktivitasnya itu cuma sampai kayak 4 jam atau 5 jam, nggak boleh lebih. Jadi gitu, jadi kayak every day itu jadinya malah ada gitu, cuman sebentar gitu. Cara membagi waktunya gimana sih Bang? Nanti kan bakal syuting nih, terus punya istri juga kan yang lagi hamil, nah terus cara ngebagi waktunya gimana nih kira-kira? Ngebagi waktunya, jadi kebetulan untung aja I'm married, not too much woman. Jadi aku nikah sama orang yang nggak terlalu banyak mau, jadi aku puji Tuhannya di situ. Dia orang yang paling nggak rewel gitu, jadi kayak untuk sejauh ini sih aku cuman bagi waktunya tuh cuman kayak aku prep aja sih sebelum kayak berangkat syuting itu. Aku udah kayak make sure dia nanti makannya apa nih, makanan siang, makanan malamnya apa. Terus kalau misalnya mau makanan yang dia mau bikin sendiri, aku udah siapin ada di freezer kayak salmon yang fresh atau apa, tinggal dimasak aja lah sesuai sama apa yang dia mau.
sama paling mungkin pembagian waktunya kayak misalnya setiap bulan kan aku harus datang ke dokter untuk cek. Nah setiap bulan itu udah aku jadwalin lah pasti, kayak setiap tanggal 28 itu adalah tanggalnya kita harus ketemu dokter lagi. Jadi itu udah pasti di setiap schedule aku tuh tanggal segitu tuh I'm free, nggak boleh ada kerjaan gitu. Bang Randi? Ya. Bang Randi, sorry tadi ketinggalan. Bang, boleh sorry ngulang sedikit ya. Boleh diceritain kronologi ketika tahu kabar istri hamil seperti apa sih, Bang? Waktu istri hamil itu sebenarnya udah 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu itu hari Minggu istri aku tiba-tiba aneh. Udah habis deh. Mati. Kayaknya udah habis deh waktunya. Itu lampu. Oh. Sebentar. Ini kena prank kayaknya deh. Enggak, tadi kayak mati lampu gitu. Anda kena prank? Nggak tahu nih tiba-tiba ada short. Nah, balik lagi tadi. Jadi intinya waktu itu hari Minggu, terus kita tiba-tiba istri aku tuh aneh banget, kayak nggak biasa-biasanya lah, dia tiba-tiba nyalain video di handphonenya, terus kayak ngerekam selfie, terus kayak aku lagi main Mobile Legends aja sih sebenarnya, lagi main online gitu, terus habis itu tiba-tiba dia taruh video rekamannya di sebelah aku, kayak aneh banget, ngapain taruh video di sini? Terus habis itu ternyata dia kayak mau memulai pembicaraan tapi dia bingung mau mulainya kayak gimana, kayak apa kabar? And I'm like, what? Gue nanyain apa kabar? Gue suami lu gitu. Wah, I'm good. What do you mean? Pindah ke yang satu lagi kayak gitu. Mulai aneh nih. Pertanyaannya yang nggak jelas gitu, kayak ya of course I'm happy. Terus habis itu dia kayak lo mau lihat ini? Terus gue kayak lihat itu test pack gitu, dan test packnya itu kayak garis duanya tuh kayak nggak jelas gitu, bukan garis dua yang kelihatan jelas, jadi kayak blurry gitu yang satunya. Terus aku kayak what does this mean? Gue kayak ini maksudnya apaan nih? Terus karena maksudnya gue nanya nih, ini lo hamil atau maksudnya kita nggak jadi lagi nih gitu kan? Terus itu ya I'm pregnant, dia bilang gitu. Terus ya well I'm very happy. Terus aku rangkul dia, I'm very happy. Terus dia yang malah nanya, are you okay? Like, of course I'm okay. Ya pastilah gue okay. Kenapa, maksudnya gimana? Ya gue takut, soalnya ini kan lagi masa pandemi, lagi PSBB, dan pada saat itu di bulan-bulan awal itu kan masih memang lagi apa ya, pekerjaan aku terdampak lah gitu. Pekerjaan entertainment tuh lagi stop banget pada saat itu gitu, karena kan dia syuting krunya ada berapa banyak, terus kita dibilang nggak boleh bersentuhan lah syuting masih kita nggak ada adegan sentuhan, pasti kan ada sentuhan, jadi kayak awal-awal tuh masih ya kita terdampak lah, jadi kita stop banget pada saat itu. Terus dia malah jadi takut gitu, kayak ya soalnya kan sekarang ini lagi kayak apa ya, ekonomi lagi pelan, lagi nggak baik, jadi kayak gue selalu bilang kayak rezeki itu udah ada yang atur. Kalau memang gue dikasih karunia anak yang pertama ini, gue percaya pasti ada aja rezekinya. Itu kalau gue gitu. Itu sih, itu ceritanya. Ini masuk bulan keberapa Bang Randi? Sekarang ini udah 15 minggu. Berarti udah tahu belum ya kelaminnya? Ya hampir 4 bulan. Belum kelihatan kelaminnya berarti ya? Ya belum, kita masih belum tahu jenis kelaminnya apa, genre. Mungkin kata dokter bulan ke-5, bulan ke-6. Ya, 5 months, right? Yeah. 5 or 6 ya. Tapi maunya katanya, apa? Perempuan atau laki-laki Bang Randi? Kalau kita sih sebenarnya apa aja sih, tapi
memang kita berdua punya preferensi. Kalau memang boleh dikasih sama Tuhan sih, kita kepengennya cowok dulu gitu. Karena kan kalau di Manado itu jadi setidaknya ada yang langsung bawa nama Pangalila gitu. Itu sih. Tapi sebenarnya kita doesn't matter, mau dapet cewek juga tetap happy banget gitu. Udah siapin nama belum? Kalau cewek apa, kalau cowok cewek apa? ini kayaknya reporter kita semuanya cewek nih. Udah siapin nama belum Bang Randi? Kenapa? Udah siapin nama belum? Kalau cewek siapa, kalau cowok siapa? Siapin nama untuk cewek sama cowok udah ada. Cuman kita nggak mau omongin dulu, nanti dong. Nanti dong. Pengennya punya anak berapa? Gimana? Pengennya punya anak berapa? Sorry putus-putus Mbak. Bang Randi pengennya punya anak berapa? Pengennya punya anak berapa? Like how much do you want? How many? How many? It'd be amazing too. Kayaknya dua aja cukup. Tapi ya mudah-mudahan dua itu kalau dapatnya langsung lengkap ya. Dapat misalnya cowok terus cewek, atau cewek terus cowok, itu seneng banget sih, pasti langsung kayak dan selesai. Ya mungkin kalau misalnya dapatnya sama, misalnya cewek lagi, cowok yang terakhir lah. Kalau coba yang terakhir tetap cewek lagi, udah 3 aja. 3 aja. Bapaknya bingung nanti makannya gimana. Berarti nggak lebih dari 3 ya Mas ya? Kayaknya nggak lebih dari 3 lah. Kalau mudah-mudahan 2. Tapi kalau memang dikasihnya sama, ya kita coba yang terakhir untuk dapat. Kan lucu kalau ada anak cewek, ada anak cowok gitu. Sudah mulai nyicil beli perlengkapan bayi belum Mas? Perlengkapan bayi kebetulan, nah ini aku kan punya kakak. Aku punya ponakan baru 2 tahun, dan kakak aku tuh udah bilang sama aku, untuk awal-awal tuh nggak usah beli apa-apa deh. Soalnya bayi kalau newborn baby itu kayak cepet banget grow-nya gitu. Jadi pakai punya Evelyn aja. Karena kakak gue simpen yang lama-lama kan. Ya udah bagus, bawa sini semua diangkut.